Ya, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik Selamat semuanya. pagi Kak Elis. Halo, selamat pagi Kak June, Iya. Kak Wilhan, halo. Halo Kak Bihan. Kita berjumpa lagi ya Kak ya. Iya, betul. Minggu ini disebutnya minggu keberapa nih Kak? 2. Minggu kedua? Iya, Tapi kan betul. kemarin kan hari Jumat Kak. Oh iya ya, minggu pertama dong. Minggu pertama. Oke. Oke Kak, kita mau masuk minggu pertama bulan ini, kita mau ibadah lagi Kak. Iya, betul. Kita mau semangat, Iya, kita mau adik-adik belajar siap firman pasti ya. Tuhan juga ya Kak ya. Kita mau mulai kebaktian kita mau nyanyi apa nih Kak? Sebab kau besar. Kita ya. mau katakan Tuhan kita Tuhan yang besar. Iya. Ya, Kak ya. Oke. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku tinggikan namanya. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namanya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku tinggikan namanya. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namanya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar. Adik-adik bangkit berdiri. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Benar ya Bapa, kami mengakui bahwa tiada Allah yang seperti Engkau yang selalu memelihara hidup kami sampai hari ini ya Bapa. Engkau pelihara kami sehingga kami hari ini dapat beribadah kepadamu ya Bapa. Namun kami sadar ya Bapa, sebagai anak-anak-Mu, kami masih sering melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Karena itu ya Bapa, ampuni segala kesalahan dosa-dosa kami sehingga kami layak untuk beribadah dan menerima berkat firman-Mu saat ini ya Bapa. Ya Bapa, persiapkan hati dan pikiran kami ya Bapa untuk tertuju kepadamu, sehingga ibadah kami ini tidak sia-sia ya Bapa. Ibadah kami ini dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami serahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam tangan kemuliaan-Mu saja ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Yuk Kak. Berarti adik-adiknya boleh duduk sekarang nggak ya? Boleh dong, Boleh duduk. Kalau berdiri terus capek nanti. Badan boleh duduk, tapi suaranya jangan Kak, jangan tapi duduk. Boleh bangkit juga Kak, karena sebentar lagi kita akan nyanyikan lagu. Atur aja lah. Iya. Allah bangkit ya, adik-adik bangkit berdiri, tepuk tangan juga boleh ya, bersukacita ya Kak ya. Iya. Boleh tepuk tangan ya Kak ya? Boleh dong.
Allah bangkit. Allah bangkit, Allah bangkit, terseraklah musuhnya di hadapan umatnya. Allah bangkit, Allah bangkit, Dia hidup dan berkuasa selamanya. Allah bangkit, Allah bangkit, Allah bangkit, terseraklah musuhnya di hadapan umatnya. Allah bangkit, Allah bangkit, Dia hidup dan berkuasa selamanya. Ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya. Allah bangkit, Allah bangkit, Allah bangkit, terseraklah musuhnya di hadapan umatnya. Allah bangkit, Allah bangkit, Dia hidup dan berkuasa selamanya. Ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya. ya. Adik-adik bersukacita nggak di rumah? Pasti bersukacita. Ya, amin. Ya. Meskipun kakak tidak melihat kita ya, tapi yakinlah, percaya bahwa dia bersukacita lah. Kakak nggak lihat mereka tuh. Tapi Tuhan melihat, Kak. Iya betul, Tuhan melihat hati. Juga saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Kak ya? Ya, kita mau terima berkat firman Tuhan. Iya. Biasanya kita mau apa, Pak? Siapkan hati dan pikiran kita. Iya, ya, Kak, melalui ya? pujian ya Kak ya, melalui pujian Bapa yang kekal. Adik-adik siapkan Alkitabnya juga. Ya. Kalau mau dicatat juga siapkan juga ini ya. Konsentrasi ya Kak ya. Ya, yang penting hatinya ya Kak Ya. ya. Ya oke, kita akan pujikan Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku,
kebaikanku hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yuk kita adik-adik kita berdoa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh memuliakan nama-Mu melalui pujian kami. Biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami juga ya Tuhan. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Uci. Kami percaya Tuhan, biarlah firman Tuhan itu menjadi benih yang baik dalam hati kami sehingga boleh bertumbuh dan menghasilkan buah. Buah yang tidak kami menikmati sendiri, tetapi buah juga yang menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati Tuhan kami semuanya, berikan kami kemurnian hati, ketulusan hati, untuk kami boleh dibentuk melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati Kak Uci yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kami percaya dan kami mempersiapkan hati kami hanya di dalam nama Yesus, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus yang penuh kuasa dan penuh berkat bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, halo adik-adik, kembali kita ketemu di hari Minggu, tapi minggu ini minggu yang spesial di mana kita merayakan kebangkitan Tuhan. Kembali diingatkan akan kuasa yang dahsyat, kuasa yang mengalahkan maut, dan Tuhan kita yang bangkit, Tuhan yang hidup untuk selamanya. Sehingga kita adalah orang-orang yang berbangga dan kita adalah umat pemenang. Nah, hari ini sehubungan dengan kebangkitan Tuhan, mengenai kematian Tuhan, mengenai penebusan, sudah diterangkan secara lengkap oleh Kak Hardi pada Jumat Agung ya. Adik-adik pasti sudah nonton. Nah, kita mau lihat sisi kebangkitan Tuhan dari sisi saksi mata. Kalau lihat di kamus, saksi mata itu adalah orang yang melihat sendiri akan suatu kejadian. Jadi nggak diceritain tapi lihat sendiri, itu namanya saksi mata. Nah, kita mau lihat peristiwanya, siapa yang menjadi saksi mata pada peristiwa kebangkitan Kristus. Kita buka ayat yang pertama, Matius 28 ayat 1 sampai 6. Matius 28 ayat 1 sampai 6. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya.
Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Jadi pada saat Yesus mati disalib, murid-muridnya dan banyak orang juga menjadi terguncang, takut, sedih, karena selama 3 tahun Yesus ada di tengah-tengah mereka dan banyak membuat mujizat ya. Jadi ada orang sakit disembuhin, orang mati bangkit. Wah, aman dekat Tuhan ya kan. Lapar, roti sedikit, ikan sedikit, 5.000 orang kenyang, bahkan ada sisanya. Dan saat ini Yesus mati disalib, mereka menjadi terguncang, sedih dan takut dan gak tahu harus berbuat apa. Dan ada yang berpikir, apa kita kembali jadi penjala ikan lagi aja ya, Tuhan Yesusnya sudah mati. Demikian juga dengan Maria dan Maria Magdalena merasa sedih juga. Dan pada hari ketiga kematian Yesus, mereka datang ke kubur membawa rempah-rempah untuk ya mewangi-wangian ya gitu ya. Dan pada saat mereka tiba di kubur, tadi sudah kita baca, ada gempa bumi, terus batunya terguling, batu kuburnya, ada malaikat duduk di atasnya dan berkata, "Jangan takut, karena Yesus yang kamu cari itu sudah bangkit. Ayo coba lihat tempat dia berbaring, kosong, udah bangkit ya." Jadi Maria dan Maria Magdalena ini bisa disebut saksi mata karena melihat langsung di tempat kejadian bahwa Tuhan Yesus yang mati di salib itu sudah nggak ada di kubur, kosong, dia bangkit. Nah sekarang setelah Maria dan Maria Magdalena tadi jadi saksi mata, apa yang diminta dari mereka yang telah menyaksikan kebangkitan Yesus secara langsung dengan matanya sendiri bahwa kubur itu kosong? Kita baca ya lanjutannya ya di ayat 7-8. Matius 28 ayat 7-8. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Nah yang diminta adalah setelah lihat, kita bahas hari ini, setelah kita menjadi saksi mata, kita harus menceritakan kepada orang lain. Supaya mereka yang takut tadi, yang galau tadi, yang jadi bingung setelah Yesus mati di salib itu tahu bahwa Yesus itu gak kalah oleh maut, tapi dia bangkit. Jadi kita ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan saat ini dan yakin bahwa Tuhan kita bangkit, kita gak boleh diam, kita harus jadi saksi Kristus. Sehingga banyak orang yang belum kenal Kristus menjadi percaya bahwa dia juru selamat yang memiliki rencana keselamatan yang sempurna. Kedua wanita ini adalah gambaran gereja Tuhan, di mana keduanya harus bersaksi bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Nah adik-adik mungkin di rumah bilang, ya tapi kan saya bukan saksi mata kak, saya kan gak lihat. Jadi gak perlu juga ngomong-ngomong ya kan. Itu kan yang jadi saksi mata saat itu kan Maria sama Maria Magdalena, ya biar dia aja yang cerita. Ya jelas saja, saya juga bukan saksi mata, karena kalau jadi saksi mata dan masih bisa membawakan firman di sini berarti umur saya 2100 berapa gitu, ngalahin Yoda kan. Ini memang kita bukan saksi mata. Tapi kita meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan firman Tuhan itu gak lekang oleh waktu, dulu, sekarang, sampai selamanya kuasa Tuhan tetap sama. Jadi apa yang disaksikan oleh Maria dan Magdalena di mana Yesus bangkit oleh kuasanya sendiri, terus harus kita ceritakan sampai hari ini. Karena pertolongan Tuhan juga gak berhenti saat itu, tapi terus berlanjut sampai saat ini. Terus mungkin juga ada yang bilang, tapi kan saya bukan pendeta kak, saya bukan guru sekolah minggu, saya bukan penginjil, bukan tugas saya dong. Saya cukup dengar di gereja mereka yang tugas jadi saksi Tuhan, ya kan? Jadi pas perannya, situ ngomong, sini dengar gitu ya. Memang hamba Tuhan, kakak-kakak guru sekolah minggu di sini, penginjil, tugasnya adalah mengupas rahasia-rahasia firman Tuhan sehingga kita makin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tapi kita sebagai orang yang sudah menerima keselamatan, kita juga bisa saksi apa yang kita alami, pertolongan Tuhan apa yang berlaku atas hidup kita. Nggak mungkin lah
Ada yang bilang nggak ada kak, biasa aja, semua juga disediakan oleh orang tua saya, memang sejak dulu juga saya begini-begini, nggak ada pertolongan Tuhan. Nggak mungkin. Itu berarti adik-adik tidak mengakui bahwa semua datangnya dari Tuhan. Nah sekarang kita lanjut ya, di Matius 27 ayat 16 terus 19 sampai 20. Setelah mereka dikasih tugas sama malaikat, kasih tahu ke murid-murid Yesus bahwa Yesus sudah bangkit, dan temui dia di Galilea. Kita baca di Matius 27 ayat 16, selanjutnya 19 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayat 19 sampai 20, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi setelah kedua wanita itu dikasih tahu sama malaikat, kasih tahu sama murid-murid Yesus, Yesusnya sudah bangkit, terus suruh temuin Tuhan Yesus di Galilea. Mereka nurut persis apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Mereka cari murid-murid Yesus, dan akhirnya ke-11 murid Yesus pergi ke Galilea dari Yerusalem untuk menemui Yesus di sana. Dan pada saat mereka menemui Yesus di sana dalam kuasa kebangkitan, tentunya mereka merasakan sukacita yang luar biasa. Dan kemudian Tuhan menyampaikan perintah lagi, tadi sudah kita baca di ayat 20, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi setelah Yesus bangkit, Yesus memberikan perintah kepada kita yang menyaksikan, mereka yang menyaksikan langsung, dan kita yang sudah membaca melalui firman Tuhan hari ini, bahwa kita harus menjadi saksi Kristus. Saya mungkin bukan saksi mata pada saat di tempat itu pada saat Yesus bangkit, tapi Kak Uci sudah menjadi saksi mata dari banyak kesaksian jemaat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka selama ayah saya menjadi pendeta dan pelayanannya selama 40 tahun. Dan terus sampai sekarang, setelah ayah saya dipanggil oleh Tuhan tahun 2003, kuasa Tuhan tuh nggak berhenti sampai di situ. Pada gereja kami, pada keluarga kami, pada kehidupan kami. Pada saat kakak saya sekarang menjadi pendeta di tempat ini, terus saya mendengar kesaksian jemaat, bagaimana Tuhan menolong mereka, bagaimana Tuhan melakukan perkara ajaib dalam kehidupan mereka. Dan karena kesaksian itulah yang menguatkan kita, yang kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan dalam himpitan masalah yang sangat berat, kita juga merasa down, kita juga merasa lelah. Tapi melalui kesaksian-kesaksian itu kita dikuatkan kembali. Dan bukan hanya mendengar, saya sendiri juga sudah mengalami bagaimana Tuhan menolong saya. Saya terus saksiin, setiap ada kesempatan bawain firman selalu saya saksikan. Ini pernah kejadian tuh sekitar 5 tahun yang lalu, saya pergi ke dokter, Kak Uci pergi ke dokter biasa, cek rutin kandungan kalau perempuan. Dan di situ pada saat itu dokternya bilang dalam kandungan saya tuh ada kista yang besarnya 5 cm, udah cukup besar dan harus segera dioperasi karena kalau enggak mengganggu. Nah itu berita seperti itu melemahkan saya terus terang, tapi saya sudah banyak dengar kesaksian melalui jemaat di gereja. Nah, saya bilang kalau orang lain mengalami kesaksian, saya nggak mau cuma dengar, saya juga pengen ngalamin. Lalu saya hubungin hamba Tuhan yaitu kakak saya, Dek, kata dokter aku punya kista 5 cm dan harus dioperasi. Oh kita doa aja Ci, kita doa sama-sama. Terus Kode bilang, kakak saya bilang, dah kita sudah berdoa Tuhan pasti tolong. Nanti saatnya kamu cek balik ke dokter, dicek aja biar dokter bilang apa gitu kan. 5 hari setelah itu waktunya jadwalnya saya kembali ke dokter, saya ke dokter dan ngecek. Pada saat ngecek terus dokternya tulis gitu, ya sudah Bu udah beres, nanti kita cek rutin tahunan, biasalah setahun sekali. Saya bingung dong, terus nanya, loh dok terus tadi kistanya atau apanya itu gimana? Terus dia nanya, kista apaan ya? Ya mana gue tahu, lu yang bilang kemarin ya kan. Tapi dalam hati puji Tuhan, kistanya udah gak terdeteksi hilang. Udah, terus saya pulang tulis WA sama kakak saya, udah deh kata dokter kistanya hilang. Nah pada saat itu juga minggu depannya ada kesempatan di gereja, saya secara mendadak diundang ke depan untuk kasih kesaksian. Fungsinya apa? Kesaksian itu menguatkan jemaat yang lain. Seperti saya dikuatkan pada saat saya terima vonis, saya harus operasi.
Ya kan, jadi adik-adik tuh sering kan di kelas Sion dulu dikasih kesempatan. Ayo siapa adik-adik yang mau kasih kesaksian ke depan? Tujuannya apa? Saling menguatkan. Kita sudah percaya bahwa Tuhan kita luar biasa, kita sudah mengalami, jangan diam aja dong, saksi dong. Banyak orang yang belum tahu, banyak orang yang lemah, banyak orang yang harus dikuatkan. Mari kita saling menguatkan dan kita dengan kesaksian itu, kita bersyukur bahwa berkat Tuhan sungguh besar dalam kehidupan kita. Bukan karena kuat kita, tapi karena kuasa Tuhan. Aku ada seperti aku ada saat ini, ya kan? Terus adik-adik mungkin kalau Kanaan Sion tuh sekitar kelas 5 sampai SMP gitu ya, belum banyak pengalamannya dibandingkan dengan guru-guru sekolah minggunya kita GSM gini kan. Jadi banyak mengalami banyak hal. Ya alias gurunya tua gitu kan. Kalau adik-adik mungkin baru kelas 5, kelas 6 belum banyak kesaksian. Adik-adik bisa bersaksi melalui kehidupan adik-adik dalam pergaulan. Kita jadi saksi Tuhan dengan hidup kudus. Jangan terbawa oleh pergaulan yang sesat. Jangan ikut-ikutan mereka yang berjalan di luar jalan Tuhan. Adik-adik juga bisa kesaksian melalui lingkungan studi adik-adik. Kalau sekolah jangan nyontek, ya kan? Sekolah yang jujur, belajar yang sesuai dengan tugasnya adik-adik sebagai belajar. Belajarlah dengan baik, nggak usah nyontek. Bahkan permuliakan Tuhan dengan prestasi-prestasi yang adik-adik buat gitu ya. Ini ada yang kacau nih di kelas Sion dulu ya. Jadi dia tuh kesaksian, tapi kesaksiannya ngaco. Jadi siapa adik-adik yang mau kesaksian, dia maju ke depan. Bener nih dia cerita soal nyontek tadi, tapi kesaksiannya gini. Jadi gini ya guys, makanya kesaksian. Gini ya guys, kemarin kan di kelas gue ujian nih. Terus gue nggak sempat belajar, kayak gue main game gitu, terus gue lupa belajar. Nah pas besoknya gue ujian, kita saling nyontek, saling tukar jawaban gitu. Berapa orang deh, lebih dari 5 orang gitu, saling contek-contekan. Terus kelar nih jawabannya dapet, tapi ternyata guys teman-teman gue ketahuan, mereka suruh remedial, tapi gue nggak ketahuan. Puji Tuhan, ya nggak gitu juga ya, itu salah. Jadi kita harus mempermuliakan nama Tuhan dengan kita nggak nyontek, bukan kesaksian kita nyontek nggak ketahuan gitu kan. Terus berapa minggu kemudian lagi anak ini kesaksian lagi, kak saya mau kesaksian kak, maju ke depan. Jadi guys kemarin gue naik motor nih, gue nggak punya SIM. Gue naik motor ngebut, depan ada rahasia, yang lain ketangkap, gue enggak guys, lolos, puji Tuhan. Jadi itu bukan kesaksian ya adik-adik. Jadi adik-adik kesaksian itu harus mempermuliakan Tuhan baik dengan perkataan, perbuatan, dan kalau terima hal-hal seperti mujizat, adik-adik gak boleh diam aja, mesti saksi. Sehingga di sekitar kita orang-orang yang lemah menjadi kuat, mereka yang belum percaya Tuhan menjadi tahu Tuhan kita itu juru selamat, yang punya rencana keselamatan yang sempurna, yang memelihara anak-anaknya dengan sempurna, Bapak kita yang baik. Kita harus terus kesaksian. Nah sebagai penutup, tadi kita lihat di ayat 20 dikatakan bahwa dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita sebagai saksi Kristus, kalau kita melakukan tugas kita dengan sempurna, dengan baik dan setia, Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Bukan sampai tahun berapa, bukan sampai besok doang, sampai akhir zaman. Dan pemeliharaan Tuhan sampai akhir zaman itu yang kita nikmati hari demi hari, itu juga yang menjadi bahan kesaksian kita. Yang gak berhenti-berhenti, kita beritakan bahwa Tuhan kita itu baik, dan kita melakukan perkara besar di dalam Kristus. Jangan bilang kalau adik-adik disuruh kesaksian, ayolah saksi lo, nggak mau kak, malu kak, nggak bisa kak, saya nggak pintar ngomong kak, saya orangnya malu, udah biarin aja yang lain aja. Tapi giliran nge-review makanan tuh bisa tuh, terus ke tempat mana bikin, tiba-tiba jadi travel vlogger, terus lihat makanan di restoran jadi food vlogger, bisa ngomongnya panjang, di sosial medianya dimasukin. Tapi begitu suruh kesaksian, nggak bisa kak, saya malu kak, saya nggak pintar berkata-kata kak, saya nggak bisa lah kak, pokoknya kan. Tapi kalau pergi ke mana, nih langsung begitu masuk buka. Ini ya guys ya. Jadi makanan ini terbuat dari bahan ini. Terus tahu nggak? Kalau kita mau makan itu kita mesti PO paling nggak berapa hari sebelumnya. Terus ya guys, makanan ini bla 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 panjang, bisa ke tempat mana juga nge-reviewnya lengkap sampai yang dengar juga melenak gitu. Tapi begitu kesaksian tiba-tiba nggak bisa ngomong, tiba-tiba nggak mau. Tapi hari ini kita belajar Tuhan kita yang bangkit, Tuhan kita yang punya kuasa yang besar, kuasanya nggak terbatas dan tidak pernah berkesudahan. Dulu, sekarang, sampai selamanya, dan dia akan memelihara kita sampai akhir zaman. Nah tugas kita sebagai saksi Tuhan, wartakanlah keselamatan yang Tuhan sudah berikan pada seluruh isi dunia ini yang percaya kepada dia. Gimana bisa percaya?
karena kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Bahkan kalau bisa adik-adik nanti ada kesempatan jadi saksi Tuhan, bantu kita di pelayanan sekolah minggu, jadi saksi Tuhan seperti membawa firman dan lain sebagainya. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Firman hari ini cukup sekian, dan biarlah kita memperingati kemenangan kita, kemenangan Kristus bangkit dan mengalahkan maut dengan menjadi saksi Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah menerima firman-Mu yang menguatkan kami bahwa kami adalah umat-umat pemenang karena Tuhan sudah mengalahkan maut bagi kami, sehingga kami yang mestinya mengalami mati kekal, mengalami hidup kekal bersama dengan Tuhan, dan satu hari kelak kami akan menikmati surga yang mulia bersama dengan Engkau. Tapi selama masih ada kesempatan, kami diberi tugas untuk menjadi saksi Kristus yang setia, supaya dimanapun kami berada, hidup kami dalam menjadi saksi Tuhan, menjadi terang di tengah dunia yang semakin gelap. Dan biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan, dan banyak orang yang belum mengenal Kristus datang kepadamu melalui tugas kami sebagai saksi Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar, dan kami rindu untuk melakukannya, menjadi pelaku firman yang setia sampai Tuhan datang. Kami sudah bersyukur berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Oh ya adik-adik, ada ayat emasnya yang kita mesti ya paling ya, walaupun nggak datang dulu kayak dulu di di depan itu meja pemerhati gitu kan, biasanya ayat emasnya apa gitu. Sekarang walaupun kita belum bisa ibadah tatap muka, tetap di rumah hafalin, yaitu Mazmur 9 ayat 2. Ayatnya adalah, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Ya, jadi ayat Mazmur 9 ayat 2, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib, yang artinya menjadi saksi Kristus ya, menceritakan perbuatan yang ajaib. Ya adik-adik, demikian hari ini, jangan lupa Mazmur 9 ayat 2 dihafalin. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Kembali Kak kita Agus. berjumpa ya Kak ya. Iya, kita jumpa. Ya. Kita mau aktivitas nih. Iya. Kita seseru loh. Betul. Ya, kita Aktivitas aja apa nih? Hah? bawa alat peraga Kak. Mau peraga ya? Tadadadadadeng. Tadang. Aduh, ini apa nih Kak? Ini apaan Kak? Tembak menembak nih kayaknya nih. Hah? Tembak menembak Kak. Hunting. Iya. Tapi ini pelurunya aman kok. Belum aman Iya, ya. bukan peluru tajam ya adik-adik Belum ya. tajam, Kalau enggak Kakak ya. bisa celaka gitu ya. Iya, oke. Biasanya adik-adik yang main, tapi kali ini karena online jadi Iya, kita yang main ya. Kak, Kita ya? yang main. Oke, gimana di cara sini mainnya Kak? Udah ada sasaran tembak Iya. yang dibagi jadi 4 bagian Kak. Oke. Adik-adik bisa lihat ya, ada bagian A, B, C, dan D. Iya. Bisa tebak nggak itu apaan? Apa nih kira-kira nih Kak? A, B, C, D nih. Ya udah pasti, benar adik-adik. Ini Iya. 4 kategori pertanyaan. Jadi ada di kolom A, B, C, dan D. Masing-masing beda temanya. Oh, pertanyaannya maksudnya? beda-beda Kak. Oke. Nah tergantung dari Kak Agus yang akan melemparkan dartnya. Ya. Masuk ke area mana, nah pertanyaannya itu akan dibacakan. Iya, oke. Tapi adik-adik nanti jawabnya online ya. Online ya. Lewat description box yang ada di layar YouTube kalian. Multiple choice ya kayak itu ya. Multiple choice. Wah, Nah, jadi hati-hati lebih- dengan pertanyaan jebakan. Iya. Jawaban jebakan Kak. Jawaban jebakan ya. Jawaban jebakan ya, hati-hati Oke, ya. oke. Oke. Ya. Dan Oke. seperti biasa, 5 pemenang pertama yang cepat dan betul Yang cepat semua, ya, betul semua mendapatkan ya. hadiah. Nah, oke. Oke, kita mulai ya Kak. Kita mulai Kak ya. Oke. Oke. Nah, ini peluru tajamnya nih Kak. Ya. Ini serem Kak. Serem ya. Oke, kita mulai ya. Iya. Ya.
Oke. Oh, yang B Kak ya. Kategori B. Coba. Wah, bentar Kak. Ya, kategori B adalah, ayo pertanyaannya. Wah, ini berhubungan dengan gunung dan sungai ya. Oke, nomor 1. Pertanyaan kategori B. Peristiwa apa yang terjadi di Gunung Tabor? Ya. Ulangi, peristiwa apa yang terjadi di Gunung Tabor? A. Musa menerima 10 perintah Allah. B. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. C. Tempat persembunyian Daud dari kejaran Saul. D. Yesus nampak bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Ya, itu pertanyaan nomor 1 ya. Wah, yang A sekarang Kak ya. Wah, A. Ya, sekarang Kak Ya. yang sebutkan deh. Yang Wah, ya Kak. repot dong. Saya bacain. Ya, oke Kak. Silakan Kak. Kategori A. Siapakah yang pergi ke kubur Yesus? Nah, kalau tadi dengerin firman Tuhannya, pasti tahu nih jawabannya. Iya. A. Maria ibu Yesus dan Maria Magdalena. B. 2 malaikat. C. Naomi dan Ruth. D. Maria dan Maria Magdalena. Oke, Nah, itu yang ya. pertanyaan kedua ya Kak ya. Yang kedua. Oke, sekarang Kak Ricci yang giliran Kak Ricci yang lempar nih. Asik. Ini di Yuh, pakai magnet, Kak. sip. Hati-hati Oke, Kak ya. iya. Karena saya kayak saya takut Kak. Iya. 1, 2, 3. Oh, apa nih? D, Kak. D. Yang D ya. Yang D. Ayo, sekarang Kak Ricci bacakan. Yang kategori D. Apa pertanyaannya nih? Kategori D. Cari yang susah. Iya. Oke. Musa menulis kitab di bawah ini kecuali A. Tawarikh, B. Keluaran, Iya. C. Imamat, Oke. D. Bilangan. Oh, oke. Nah, gantian Kak. Gantian ya. Waduh, ini kita keringetan habis ini Kak ya. Oke, siap-siap Kak. Aduh, A lagi Kak. Ya, A lagi, ayo. Pertanyaan kategori A ya. Di manakah para rasul mendapatkan perintah untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus? A. Yerusalem. B. Samaria. C. Galilea. D. Emmaus. Iya ya Kak ya. Oke. Lagi ya. Ini makin seru aja nih. Ya. Oke. Oke, yang C sekarang ya. Coba kita lihat pertanyaan nomor C. Oh, ini judul lagu Kak kalau kategori C ya. Oke, pertanyaannya adalah apa judul lagu berikut? Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ya, jawabannya A. Ada kuasa dalam darahnya. B. Darahnya berkuasa. C. Kuasa anak domba Allah. D. Darah domba berkuasa. Nah, itu yang pertanyaan kategori C ya Kak ya. Oke, sekarang Kak Ricci ya. Oke, siap Kak? Galak nih Kak Ricci lemparnya ke Anas. Lapar Kak soalnya. Lapar ya? Jadi ngebayangin tuh makanan. Oke, Nah, yang B mana, ya, Kak? B ya, kategori B. Oke Kak. Oke. Di gunung apakah Elia menantang 450 nabi Baal? A. Karamel. B. Karmel. C. Horeb. D. Sion. Oke ya. Nah, ya. Oke. Masih terus Kak? Satu lagi terakhir Satu ya. lagi terakhir ya. Oke Terakhir Kak. ya. Silakan. Nggak apa-apa. Saya yang ini. Oke. Tanggung Kak. Tanggung. Angka warna merah nih. Oke, Warna merah ya. warna merah Coba. ya. Jangan sampai Oke, kena saya, Kak. Cuk. Oke. Oh, C Kak, C. Iya, Ah. C ya. Oke. C, mana sih C? Nah ini, lagu lagi Kak. Oh, yang nomor 2 Kak ya, ya berarti ya. Oke. Apa judul lagu berikut? Kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku. Oke. Nah, judul lagunya apa? A. Bapa yang kekal. B.
Kau beri yang kupinta. C. Bapakku yang kekal. D. Kasih karuniamu. Oke, ya. Oke. Udah ya? Cukup ya Kak ya? Cukup ya. Oke. Dijawab Kak semua ya. Adik-adik dijawab ya pertanyaannya semuanya ya. Oke, kalau begitu. Ya. Terima kasih adik-adik. Thank you. Sampai jumpa ketemu minggu ya. depan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.